sampai hari ini ada orang menganggap Tan Malaka itu masih hidup. Pernah dia bertemu dengan Tan Malaka karena dia juga mempunyai nama samaran kan lebih dari 23 nama samaran. Tan Malaka ini siapa nih, saya bilang gitu. Terus saya dimaki-maki sama teman saya. Karena dia pecinta Tan Malaka masalahnya. Ini orang kampung Tan Malaka, nggak tahu siapa Tan Malaka. Pas berada di kuburan beliau tuh betul-betul yakin gak itu 100%? Saya jawab waktu itu ada 3 hal. Pertama itu adalah atas penelusuran Harif Huze yang telah menyatakan 99% itu adalah makam Tan Malaka. Pihak negara tidak melayani, mohon maaf, tidak melayani Tan Malaka sesuai selayaknya sebagai pahlawan. Sehingga 17 Agustus itu keluarga Tan Malaka tidak diundang. Sampai Pak Irvendi akhir-akhir mau berangkat, dia tidak setuju. Malah mobil Pemda yang sedianya kami pakai ditarik semua. Jadi biaya pun saya hanya dengan SPPD Wakil Bupati. Akhirnya waktu itu saya gadaikan SK untuk biaya itu. Jujur saja untuk minyak aja PP itu tidak cukup. Palembang sampai di Lampung dan sampai ke Kediri, setiap perbatasan kabupaten kota ada saja orang yang menakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan podcastnya Kusiah Bendi, grup Dimensia Digital Multimedia yang dari sudut kota Payakumbuh akan menuju dunia. Kita perlahan-lahan narasumber, kita akan naik Bendi perlahan-lahan tapi kita sampai. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Tan Malaka, khususnya Tan Malaka ini lebih menggumingnya ini karena berada di posisi kita di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota. Pada hari ini hadir saudara saya Ferizar Ridwan. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, juga mantan wakil Bupati 50 Kota, dan sekarang ini adalah kemarin-kemarin ini pendiri Yayasan Tan Malaka. Ya Pak Ferry ya, Buya saya panggil nih, Pak Ferry. Terus didampingi oleh Adal Bonai, dia sangat pengagum dan pencinta Tan Malaka. Dan kemarin aja saya dengar dari ketua yayasan dari Kediri itu sampai motor sampai memindahin jenazah itu ke kuburannya ini ya. Motoran dari Payakumbuh ke Kediri PP. Motoran? Ya, motoran. Sangat luar biasa. Baik pemirsa, mari kita dengar kupasan kita bersama saudara Ferizar Ridwan dan Afdal. Bagaimana betul terhadap kisah historisnya Tan Malaka ini bisa kembali ke kampung halamannya di Suliki, Kabupaten 50 Kota. Karena Tan Malaka ini adalah lahir di Suliki tanggal 2 Juni 1897. Beliau ini pun ada juga gelar loh ya kan, Ibrahim. Nama asli dia tuh Ibrahim loh. Tan Malaka ini Ibrahim Datuk Sultan Malaka. Wah, gini loh. Saudara Ferizar Ridwan yang cukup ganteng dengan Afdal gitu loh. Ini kita cerita kemarin kita kan di kontak grup Dimensia kita nih untuk memperingati di haulnya Tan Malaka. Kemarin itu dihadiri oleh Bupati 50 Kota dan Wakil Bupati 50 Kota ya Pak Ferizar Ridwan. Saya mau bertanya ini, nanti nyusul lagi Afdal nanti bisa akan memberi kupasan-kupasannya gitu loh. Ya kan? Ini terobsesi apa sih saudara Ferizar Ridwan ini terhadap Tan Malaka gitu loh. Ya kan jarang-jarang itu loh orang kampung sendiri, tempat lahir sendiri terobsesi dengan Tan Malaka, kecintaan dengan Tan Malaka gitu loh. Terobsesinya bagaimana gitu loh. Begini. Sebetulnya saya kenal dengan Tan Malaka itu baru tahun 2016 waktu kita baru pertama
setelah dilantik menjadi wakil bupati. Pada bulan November kita berkunjung ke Cepu, Blora, ada kunjungan undangan kekerabatan Raja-Raja Nusantara bersama kegiatan adat sakral adat di Raja Cepu. Kita diundang situ. Waktu di Blora, kebetulan di Blora itu kita dapat telepon dari senior kita, Yudil Van Habib. Nah, gara-gara beliau mohon maaf tak punya ongkos untuk pulang dari Kediri ke Jakarta dan ke Padang, beliau kontak saya. Ya, ada uang enggak? Untuk apa? Ada untuk ongkos. Lagi di mana ada? Dia bilang di Kediri. Jadi saya tanya, ngapain Kediri? Beliau ziarah. Ya, ziarah tempat siapa saya? Tempat Malaka, dia bilang. Masya Allah. Jadi saya lihat Temakani siapa? Kan gitu. Jadi saya lihat di Google Temalaka itu. Jadi siap itu saya putuskan dari Cepu. Sore itu langsung ke Kediri itu sekitar 10 jam perjalanan. Kebetulan wakil bupati yang hari ini juga Bupati Blora itu teman saya. Beliau mantan ajudan dari Pak Muhaimin Iskandar dan kita ketua PKB Kabupaten Lombok Kota. Beliau fasilitasi. Malam itu juga kami berangkat dan alhamdulillah Pak Bupati ini Pak Wabub ini kontak keluarga dari Pondok Pesantren Lirboyo. Itu salah satu kiai yang kebetulan wakil ketua DPRD di Kota Kediri. Jadi paginya kami sampai, dia ditunggu oleh kawan-kawan tahu-tahu karena beliau adalah tokoh publik dan Lirboyo merupakan pondok pesantren terbesar yang memiliki lebih dari 36.000 santrinya. Itu ditunggu di Celopanggung. Paginya udah ketemu, sudah sarapan, langsung ziarah. Diiringi oleh teman-teman lebih dari 30 orang lah, lebih dari media baik nasional, televisi dan lain sebagainya. Langsung ke makam itu, kebetulan makam itu medannya seperti Suliki pula. Jauh dari pusat kota ya? Jauh dari pusat kota, jalannya jelek dan mohon maaf tidak terperbaiki ataupun belum. Kita harus melewati aliran sungai atau selokan, baru ada turun jenjang. Ya. Itu di makam umum. Di tempat pemakaman di umum? Di tempat makam umum. Jadi ada situ tulisannya makam Ibrahim Datuk Tamalaka. Ternyata makam itu dipelihara oleh keluarga semenjak ditemukan, yaitu pada tahun 2009 melalui penelusuran Hari Alfuze, ya, sejarawan Belanda. Selama 42 tahun beliau meneliti tentang Tamalaka ini. Siap itu kan kita wawancara. Setelah kita adakan doa dipandu oleh para kiai di situ, kita adakan doa, itu jumpa pers. Langsung teman-teman karena apa? Langsung nanyakan di makam itu. Pertanyaannya itu, izin Pak Wabub katanya, sampean datang ke sini maksudnya apa gitu. Langsung secara spontan saya sampaikan, saya mau jemput ini. Ini adalah raja bunga setangkai yang harus menurut adat kami, kebesaran adat dan sakral adat belum tuntas. Maka saya selaku wakil bupati diutus hari ini untuk menjemput beliau. Akibat itu menjadi viral, keluar di televisi, keluar di di televisi lokal. Jadi spontan aja ini, spontan aja. Ya. Walaupun sebenarnya sejarah itu belum terukir betul di benak ini atau belum. Saya baru lihat Google saja.
Oh. Sambil jalan dari Blora ke Kediri, saya lihat di Google aja siapa Tan Malaka itu. Memang kan sejarahnya Tan Malaka ini dieksekusi kan di Kediri. Iya, kan? di Kediri. Dan setelah kami dalami, ternyata Hari Ahfuzi ini sudah mencoba menggali ataupun menelusuri dari 4 tempat. Ada kata orang di sini, di sana dan lain sebagainya. Tetapi yang paling meyakinkan itu di Selopanggung ini, karena masih ada saksi mata atau saksi yang masih hidup waktu itu, namanya Mbah Tolu, yang bercerita tentang bagaimana kisah ditembaknya Tan Malaka. Nah, tunggu dulu, sejarawan kita tuh Yulfian Habib. Ya kan? Yudilvan Habib. Yudilvan Habib ya. Datuk Monti ya. Datuk Monti ya kan. Jadi beliau ke sana itu dalam cikal bakal itu menggali sejarah atau kebetulan juga di Kediri? Nah, beliau memang sudah dari tahun 90-an menelusuri itu. Beliau juga pengagum dan beliau sebagai budayawan dan juga seorang aktivis. Memang beliau lakukan, ternyata sejak 2009 itu beliau sudah ikut bersama almarhum Adnan Mulung Nasution, Pak Taufik Kemas, pengurusan pemastian pemakaman itu. 2009 beliau sudah ikut. 2011 beliau sudah ikut menggali untuk yang keduanya. Itu untuk memastikan DNA-nya. Jadi itu kadang-kadang kita rahasia alam ini kita nggak tahu, rahasia Tuhan kita juga nggak tahu ya kan. Karena kenapa kita waktu saat itu menelpon, dia menelpon kita, kita tergugah langsung ke sana, langsung melihat. Spontanitas. Saya jemput beliau. Saya bilang, ini raja kami. Jika kami tidak jemput, maka kami akan lebih kualat selaku generasi muda, saya bilang itu. Jadi terobsesi itu sebenarnya tuh apa aja ya? Panggilan jiwa. Panggilan ini aja ya kan? Ya memang benar katanya almarhum Ibrahim Datuk Tan Malaka itu suaranya akan lebih besar di dalam kubur ketimbang di atas bumi. Jadi itu terbukti. Nah, ya itu. Memang benar buku-buku beliau saja sangat luar biasa. Nerde Republik Indonesia. Ada 47. Masa aktif. Ini yang top-top ya, Madilog. Ini Madilog nih yang paling top tuh. Betul. Dari penjara ke penjara. Saya sebenarnya yang agak tertarik itu 2 Madilog ini sebenarnya saya belum baca ini. Tapi dulu baca tuh sepotong-sepotong gitu. Tapi Gerpodlek ini yang saya agak ini sedikit gerilya politik ekonomi. Jadi beliau ini kan sebenarnya perjuangan dia itu perjuangan pendidikan dari awalnya ini ya kan. Iya kan, perjuangan pendidikan karena dia lepas dari pendidikan guru ya kan, perjuangan pendidikan. Tapi setelah itu menjadi perjuang politik ya kan. Ya kan, memperjuangkan ideologi kebangsaan ini ya kan. Artinya gini, Tan Malaka paling tidak satu-satu orang yang lengkap. Dia tidak hanya berpolitik di mimbar atau di parlemen, tapi dia langsung turun bergerilya. Jadi beliau mempunyai idealis sendiri, dan itu yang beliau secara konsisten lakukan. Jadi artinya kembali tadi ke cerita kami waktu di Selopanggung itu sempat keluar di media heboh, malah ada yang demo, masyarakat di situ menolak. Menolak soal orang Selopanggung, Kecamatan Semen itu bukan mengenal Tan Malaka, tapi dia mengenal seorang pedagang kerbau. Ini bentar dulu ya sebelum kita ke Afdal ini. Pada saat saudara Farizal Ridwan hadir di sana ya kan? Terus kan berdiri dekat kuburannya Tan makamnya. Malaka. Ada nggak secara spiritualitas itu berada di situ gitu loh, ada merasa panggilan dari seorang tokoh Tan Malaka gitu loh.
Ini kan mendadak aja nih Iya, Rizal Ridwan iya. hadir di sana, Iya, saudara betul. Iya. hadir di sana terkejut tuh langsung berkata, saya mau jemput ini. Iya. Spiritualitas apa yang ada ketemu di situ? Iya, karena ini di luar dugaan kita. Dan itu panggilan dari dalam, sehingga spontan itu kan tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang dalam kondisi yang seperti itu ya, walaupun sebetulnya Tamalaka anti dengan mistis. Iya, Ya, iya, karena iya, dalam iya. buku Madilo itu kan Iya, lebih kepada fakta dan lebih kepada pemikiran logika. Tetapi apa yang kita alami sangat-sangat banyak peristiwa-peristiwa yang kita jumpai. Iya. Nah, termasuk panggilan kami ke situ. Ya, kalau begini saudara Frizal cerita di Lapau namo, kalau di Lapau di Sumatera Barat di Pekumbu aku ya. Iya. Aku nyon akan menjapui ambo pulang ke kampung kan seperti itu. Iya, Ya kan? memang seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang apa, dan sampai hari ini. Iya, iya. Kemarin itu kita peringati 21 Februari 2026 itu adalah kaul. Beliau wafat pada tanggal 21 Februari tahun 49. Ya. Teman-teman di Kediri memperingati tanggal 14 karena 21 Februari itu udah Ramadan. Jadi dilaksanakan. Jadi di Kediri itu tetap dilaksanakan kaul juga. Nah, jadi kita melaksanakan tanggal 22-nya. Nah, itu setiap acara-acara seremoni, kegiatan-kegiatan haul ataupun seminar dan pemberian mandat kepada Tamalaka Institute, pokoknya ada acara di Tamalaka itu, mohon maaf, sampai kemarin kejadian aneh itu adalah setiap selesai acara hujan turun. Nah, ini bukan apa, tapi itu Iya, pengalaman. iya. Nah, itu. Jadi intinya kita menemukan yang pertama, sampai hari ini ada orang menganggap Tamalaka itu masih hidup. Pernah dia bertemu dengan Tamalaka karena Iya. dia juga mempunyai nama samaran kan, lebih dari 23 nama samaran. Nah, itu. Ya benar. Ya kita kan dalam kehidupan ini kita kan nggak tahu lah rahasia Allah itu Iya, ada gitu. betul, Kita kan nggak memahami terlalu dalam gitu. Iya, Rahasia Allah ini ada ya kan. Betul ya. Apalagi dia seorang tokoh gitu yang mendunia gitu kan, rahasia itu ada di situ. Kalau dia, Kita nggak tahu. kalau kita lihat di samping dia udah sufi. Iya. Kalau saya lihat, Iya, sebab dari pemahaman orang di Kediri itu, termasuk di Selopanggung itu, setiap Kamis malam Jumat itu mereka sedekah kaji atau semacam peringatan setiap Kamis malam Jumat di situ. Baik saudara Frizal Ridwan, sebelum kita melangkah jauh ini, kebetulan Afni ada Abdal, ya kan? Yap. Saya pengen bertanya gitu loh. Sebelum kejadian, atau kenal dengan Frizal Ridwan, udah fan juga nih, udah mengenal juga secara membaca buku tentang Tan Malaka ini. Oh, mungkin flashback ke belakang dari sekolah. Saya sekolah di SD 26 di depan Lapang Poliko yang sekarang ada SD bertingkat. Saya sekolah di sana. Dan saya setiap hari lewat jalan Tan Malaka itu memantik ingatan bahwa, tapi tidak tahu Tan Malaka itu siapa. Saya tidak tahu Tan Malaka, SMP, SD, SMA saya nggak tahu siapa Tan Malaka. Saya tahu jalan Tan Malaka. Ya, jalan lurus sana kan Tan Malaka sampai ke Mudia ya Pak. 2005 saya merantau, 2006 akhir kalau nggak salah saya main ke tempat di kosan teman saya, di kontrakan pada tempatnya. Itu dia pasang poster Tan Malaka. Dia lagi duduk itu, saya tanya, Tan Malaka ini siapa nih, saya bilang gitu. Siapa sih dia? Terus saya dimaki-maki sama teman saya. Goblok lu, goblok, dasar goblok. Karena dia pecinta Tan Malaka masalahnya. Ini orang kampung Tan Malaka, nggak tahu siapa Tan Malaka. Habis saya dimaki-maki. Tapi saya bersyukur, circle saya di rantau di Jakarta itu kan tidak membiarkan saya bodoh, goblok. Itu saya dikenalin lah, saya baca buku sejarah Tan Malaka, saya baca buku puzzle juga, penelitian puzzle. Terus akhirnya itu salah satu yang memantik saya untuk saya harus melakukan perjalanan. Itu yang memantik saya untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Nah, karena bagaimana saya tahu negara saya kalau saya tidak
mengenalinya dari lebih dekat. Nah seperti pun itu Tan Malaka. Bagaimana ketika dia pulang, dia di Delhi, dia melihat anak-anak buruh bagaimana tidak sekolah, tidak ini, itu Jadi buku apa ya dulu yang pertama dibaca itu? Haripuza. Oh, Haripuza. Haripuza sejarahnya. Jadi di situ telah timbul Ya. pengetahuan tentang Tan Malaka, ideologi-ideologi Ya. apa yang disampaikan oleh Tan Malaka gitu ya kan? Ya terus ini juga saya dikasih yang paling berarti yang pengalaman saya itu adalah Masa Aksi. Masa Aksi itu yang saya baca pertama kali karya Tan Malaka yang ternyata itu yang memantik inspirasi W.R. Supratman bikin lagu Indonesia Raya. Yang tanah tumpah darah yang kita nyanyikan hari ini itu karya Tan Malaka dari Masa Aksi. Jadi terlalu banyak Tan Malaka ini memberikan buat Republik ini, tapi ya itu tidak karena faktor politik 65 hilang. Iya. Nah saya merasakan juga trauma-trauma di keluarga. Saya 2011-2012 itu masih nganterin teman. Iya, saya pun sampai hari ini masih berpikiran karena sekian lama lah Tan Malaka itu kan didefinisikan tanda kutip lah gitu ya kan. Tapi akhir-akhir ini saya mulai baca sedikit tidak saya temukan gitu loh. Hanya sebuah perjuangan ingin Indonesia itu lebih bagus, lebih baik, mempunyai garis ideologis itu yang benar gitu ya. Itu kalau kita lihat dari perjuangan dia, cuma pemahaman itu yang perjalanan itu mungkin kalau ada saya melihat politik-politiknya. Tan Malaka tuh dia punya mimpi bagaimana anak bangsa ini dia tegak berilmu. Dan itu terbukti ketika dia ketemu Stalin, maka dia diberi gelar si tulang punggung yang lurus. Karena dia tidak pernah tunduk sama Ho Chi Minh, dia temannya Sun Yat-sen diskusi. Orang-orang besar di muka bumi pada zaman itu. Dan dia wakil Komintern juga. Dan dia berpidato pan-islamisme di Dia loh. di Moskow. Lebih Paham dia ya tentang itu gitu loh. Cuman ketemu ini gimana ini sampai dia bermotor waktu nyebut itu ketemunya gimana gitu loh. Ya kan? Kan memahami ini di mana ketemunya itu. 2015 Ya, beliau kenal ke saya kan 2015. Dia pernah cerita-cerita itu kan belum menyangkut tentang Malaka. Jadi setelah booming dengan saya mau menjemput Tan Malaka, orang-orang sana demo untuk melarang. Ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya diadakanlah diskusi penjemputan dan kembalinya. Tunggu dulu Bu ya. Tunggu dulu Pak Saudara Friza Ridwan. Satu hal yang sangat berharga bagi kita, kata-kata tadi, pas mau menjemput seorang tokoh Sumatera Barat, Tan Malaka, tapi masyarakat di situ menahan karena dia udah menjadi tokoh di sana. Itu saya lihat itulah orang Minang enak, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Terus. Jadi di demo pengagum Tan Malaka demo melarang dan sebagainya sampai ke pihak kementerian, kebetulan waktu itu Menteri Sosial itu Bu Kofifa. Bu Kofifa ini kan dia keluarga juga ada kaitannya dengan Lirboyo. Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo. Para kiai waktu itu waktu kami jemput jasad itu Kiai Lirboyo selama 100 tahun terakhir para kiainya tidak pernah bertemu dalam satu forum. Tetapi di hadapan jasad yang kami bawa itu ditakdirkan bertemu. Itu luar biasa. Iya. Nah, jadi karena kita dibantu oleh para kiai di Lirboyo itu, makanya bisa kita menjemput dan memulangkan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Melakukan ritual ataupun adat sakral adat yang beradat untuk menjemput dan memulangkan patriot yang hilang. Gitu. Ini kalau kita cerita di luar nalar sedikit nih Afdal juga Saudara Friza Ridwan. Pas berada di kuburan beliau tuh betul-betul yakin gak itu 100% bahwa itu memang kuburan di lain apa nih? Di lain pembelajaran, di lain kita dapat gambaran historis sejarahnya, yang lain-lain itu gitu loh. Ya kita makanya di waktu seminar di UIN Kediri, kita kan sebagai narasumber waktu itu kan ditantang
alasan kita ataupun sejauh mana kita memastikan ini adalah jasadnya Tan Malaka. Maka saya jawab waktu itu, pertama ada 3 hal. Pertama itu adalah atas penelusuran Hari Fuzé yang telah menyatakan 99% ya, itu adalah makam Tan Malaka. Waktu digali tahun 2009 itu ya kelihatan struktur tanah. Ada perubahan topsoil dengan lapisan bawah, ada seakan-akan orang yang sedang merunduk lagi terikat ya. Walaupun talinya tidak ada lagi, tapi struktur tanah itu sudah seperti itu. Waktu 2009 itu. Itu menurut cerita yang Pak Idraman Habib waktu itu langsung menghadiri. Dan waktu menggali DNA, ya, itu yang kedua secara ilmiah, penggalian DNA itu diperdapat hanya 0,02 miligram. Telah dites oleh ahli forensik Dr. Jaya, ya, Dr. Jaya itu di 19 negara. Dari 13 item pengujian terhadap DNA itu ternyata yang cocok itu 9. Tidak bisa 100%. Iyalah. Karena pembandingnya yang itu pembandingnya itu tidak dengan tali darah dekat, karena dia tidak punya anak dan tidak ke orang tuanya, cuma dibandingkan kepada anak adiknya. Itu sebabnya makanya saya bilang waktu itu ke para profesor yang hadir, ya secara matematik kalau Bapak sebagai dosen nilai mahasiswa dengan 13 pertanyaan 9 benar, berarti udah lolos. Saya bilang itu. Nah, yang ketiga itu adalah faktor metafisikanya. Artinya metafisika ini gini, sering para cucunya, keluarga lah yang di adat itu bermimpi untuk beliau minta pulang gitu. Nah, jadi pas ya, saya ngomongin tadi ya, jadi kan? ada beberapa kali keluarga ini bermimpi untuk beliau dijemput. Ingin bertemu, makanya di dalam tulisan beliau kan ada itu, kalau dia pulang dia ingin bertemu ayah dan ibunya. Begitu. Karena sejak tahun 48 beliau terpisah. Jadi yang Tan Malaka hari ini kan yang ke-7 itu. Sedangkan Tan Malaka Ibrahim ini yang ke-4. Jadi dua generasi itu tidak pernah namanya ibarat serah terima balewan di tanah Tasirah itu tidak pernah dilakukan. Belum sempurna kan gitu. Makanya kita berdasarkan adat, bukan karena administrasi pemerintahan, kita ngotot untuk dipindahkan. Tapi saya tanyakan tadi itu, Saudara Farizal Ridwan tuh agak takut cerita mistik sedikit kayaknya. Bukan. Namanya spiritualitas itu kadang-kadang kan ada panggilan nih, kita nggak tahu ya kan. Rahasia Allah tadi gitu loh. Kalau Afdal ngelihatnya gimana? Pas berada di tempat kuburannya si Tan Malaka itu. Karena sebagai saya fansnya Tan Malaka kan gairahnya berbeda. Gairahnya berbeda dan saya yakin lah itu untuk makamnya Tan Malaka. Dari nggak mungkin seorang Hari Fuzé puluhan tahun dia mencari ke Filipina, Kanton semuanya, nggak mungkin dia finish di yang nggak pasti lah. Itu yang pertama. Yang kedua yang bilang udah tadi juga karena faktor posisi mayatnya yang duduk di jongkok gitu ya. Jongkok di dan menurut sejarah kan yang mengeksekusi dia itu namanya Sukoco, dan Sukoco ini sempat jadi wali kota Surabaya. Ya, dia pun di autobiografinya dia juga menulis itu. Ada tulisannya, pengakuan dari anaknya itu sudah ada. Jadi dua hal ini yang membuat saya yakin ini makam Tan Malaka. Cuma kan pasti kan karena saya suka, kalau di Jakarta saya suka tuh ke tempatnya Hatta tuh. Emang gairah makam ini berbeda, auranya. Aura-aura orang hebat ini berbeda. Saya berapa tempat saya datangi emang auranya berbeda. Terus
mungkin pertanyaan saya ini nggak apa ya sedikit ya agak lari, tapi mungkin Saudara Frizal Ridwan udah baca, Saudara Afdal udah baca buku-bukunya. Dia tuh ada gelar datua gitu ya kan. Ya. Nilai-nilai itu kan nilai terhadap budaya, Yep. ya kan, adat istiadat kita lah di alam Minangkabau, khususnya di Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Ya. Kan penghulu itu seorang penghulu berhubungan dengan nilai-nilai agama gitu. Jadi kalau dalam buku dia itu yang memikirkan ada hal-hal yang seperti itu di mana gambarannya gitu. Di pan Islamisme. Ketika dia berpidato di depan Stalin di tokoh-tokoh dunia di Moskow. Dia mengucapkan bahwa Hindia itu kan bukan Indonesia, Hindia. Hindia ini tidak bisa dipisahkan dari Islam. Nah, jadi pergerakan kemerdekaan itu adalah pergerakan Islam. Ya. Nah, itu ada di pan Islamisme. Dia pidato dia di Moskow. Waktu itu 1927 kalau nggak salah dia berpidato di Moskow. Tentang nilai-nilai adat dia orang Minang ini ada nggak di dalam jabaran dia buku, teman-teman melihatkan dia itu adalah seorang sosok Minangkabau. Gitu. Ya, itu kan jelas. Nama Atta Malaka itu adalah nama gelar adat, bukan nama seorang anak gitu yang lahir. Jadi setelah dia dewasa diberilah gelar Sultan Atta Malaka yang si Ibrahim tadi. Jadi artinya beliau mengklaim bahwasanya lebih tenarnya namanya adalah Atta Malaka, Ibrahim, bukan ya? Ibrahim. Iya, Nah, iya, jadi dari situlah intinya, karena Ibrahim gelar Atta Malaka ini adalah Raja Adat Bunga Setangkai yang membawahi 142 kaum atau dinik mama dengan 3 nagari, 2 kecamatan di 50 kota pada saat sekarang ini. Terus waktu saat ingin membawa pulang Tan Malaka tadi ya kan, supaya dia dikuburnya ada di kampung halaman dia gitu. Ya. Jadi tanggapan masyarakat sekitar atau tanggapan daerah pada saat itu tuh bagaimana? Pada saat itu ya, perjuangan dari Daerah mana? Pandam Gadang ke Oh, daerah 50 kota. Karena kan waktu saat itu saya dengar juga apa benar itu di sana itu kuburnya, apa benar iya, itu betul. sejauh mana. Ini kan supaya cerita udah lama, tapi kalau sekarang kan tambah menambah kasana berpikir orang-orang yang berpikir dulu, kita belum ada podcast ya di Payakumbuh ya kan. Ya. Gini, kalau tanggapan secara masyarakat, pada umumnya generasi-generasi tua dia tahu. Ya, kalau generasi-generasi sebelum kita tahun yang kelahiran 60-an, mereka udah tahu dengan Atta Malaka itu, sejarah Atta Malaka, nama Atta Malaka, samaran dan lain sebagainya. Karena sistem politik waktu itu selama Orde Baru itu kan dibungkam. Ya, Dibungkam, malah dihilangkan dari sejarah. Walaupun beliau adalah pahlawan nasional melalui dia ditetapkan oleh Soekarno ya tahun 53 tahun 63. Jadi dia malah pahlawan kemerdekaan Republik. Jadi tidak banyak yang pahlawan kemerdekaan, cuma 9 atau 11 orang lah kalau kami tidak salah. Jadi ini yang pertama. Jadi waktu itu kaget, dan kebetulan Pak Bupati sendiri itu awalnya dia mendorong untuk dijemput, dia setuju. Di malah dalam konsep visi misi kami dengan Pak Effendi waktu itu menjadikan orang-orang hebat 50 kota ini sebagai inspirasi untuk membangun dan sekaligus adalah mutiara yang sangat berharga nanti di kemudian hari untuk membangun 50 kota. Karena hak-hak kekayaan intelektualnya atau kekayaan karya-karyanya itu saja yang kita urus oleh Pemda. Saya kira di atas APBD 50 kota bisa diperdapat. Iya benar. Karena tokoh 50 kota selama ini kan terjadi perdebatan antara pewaris. Kalau kita memakai undang-undang nasional dan undang-undang internasional, pewaris itu adalah anak dan menurut keturunan darah. Sementara yang Atta Malaka ini adalah dari kaum ibu. Makanya berapa sebelum tahun 2016 itu
pihak negara tidak melayani, mohon maaf, tidak melayani Tan Malaka sesuai selayaknya sebagai pahlawan. Sehingga 17 Agustus itu keluarga Tan Malaka tidak diundang. Baru setelah terjadinya booming pemindahan jasad ini 2017 dan 2018 setiap 17 Agustus itu Tan Malaka sudah diundang, keluarga Tan Malaka sudah diundang ke istana sebagai tokoh ataupun pewaris para pahlawan. Itu salah satu. Jadi dan kemudian dalam perjalanan ya karena mohon maaf Ujang kan tahu kalau Muka lebih nekat orangnya. Jadi setiap rencana itu saya ikuti. Akhirnya menghadapi seminar perdebatan yang panjang, siap itu mengkondisikan dan lain sebagainya sampai Pak Irvendi akhir-akhir mau berangkat dia tidak setuju. Malah mobil Pemda yang sedianya kami pakai ditarik semua. Tidak boleh dipakai. Nah, akhirnya kami cari akal meminjam Sarah mobil umum sama mobil UMP kebetulan Pak Ganefri rektor meminjamkan dan situ direktur utama Semen Padang pinjamkan satu bus. Di kami berangkat tuh ada 9-10 mobil. Ya, 148 para peserta yang ikut, yang terbesar itu adalah dari kampungnya. Perjuangan itu ya. Iya, perjuangan. Jadi setelah itu karena Pak Bupati juga secara intelijen tentu diolah dan diberi masukan oleh mungkin oleh mereka-mereka yang mohon maaf tidak tahu atau belum tahu dengan sejarah. Akhirnya ditakuti Pak Irvendi, akhirnya dia larang saya. Nah, ya karena apa ya, kita sudah janji, sudah tersiar pada Februari 2017. Tapi tetap ya kan. 2017 kami jemput. Alhamdulillah di waktu itu, waktu penjemputan itu tidak ada halangan. Anehnya kebetulan saya kan tidak punya kewenangan dengan anggaran. Jadi biaya pun saya hanya dengan SPPD Wakil Bupati. Akhirnya waktu itu saya gadaikan SK untuk biaya itu. Akhirnya waktu pas berangkat di Halaban karena udah perbatasan, saya kumpulkan semua dalam masjid. Dalam masjid itu saya sampaikan bahwa Pak, Ibu-ibu, kondisi kita karena ini berjuang, karena ini hanya penjemputan dan marwah kita, mungkin tidak tersedia anggaran yang besar. Tapi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu waktu makan seharusnya dapat makan, tapi belum juga, ada satu satu hadis yang bisa kita pakai. Apa itu? Kalau waktu makan sudah datang, yang dimakan belum ada, maka niatkan puasa. Kalau bapak ibu nanti meninggal, berarti sudah meninggal dalam puasa. Akhirnya semangat semuanya, berangkat kami. Jujur saja untuk minyak aja PP itu tidak cukup uang kita, tidak cukup. Tapi itu kenyataan. Sampai di Jambi, sampai di Palembang, sampai di Lampung, dan sampai ke Kediri, setiap perbatasan kabupaten kota ada saja orang yang menraktir. Nah, jadi sampai di Lampung itu subuh-subuh ditunggu oleh raja-raja selampung di Lampung Tengah waktu itu. Disitulah saya dianugerahi gelar Sultan Purnama Agung itu. Jadi walaupun sejelek-jelek ini raja juga. Raja juga nih. Dapat penghargaan juga ya kan. Di Lampung Tengah. Dijamu kami. Setelah itu mau menyeberang, ada pula orang yang sudah mengasih nasi kotak sebanyak 250 bungkus. Padahal kami 148 dengan sopir. Luar biasa. Nah, baru untuk makan kami tidak ada. Sampai di Jakarta begitu juga. Ditunggu oleh keluarga Anwar Syukur, difasilitasi makan minum, pulangnya oleh para jenderal. Itu hal yang luar biasa. Ya, tapi memang sebuah perjuangan, sebuah pergerakan yang kita bangun itu
kalau kita lihat. Ya, Memang nggak kelihatan sekarang, betul. ya kan? Karena di jangka yang panjang nanti baru orang akan mengukir sejarah lagi gitu ya kan. Ini loh karena sejarah. Karena Tan Malaka ini kalau misalnya dari era-era sekarang, karena kalau kita udah di dunia media sosial ini udah banyak, kita udah tahu petinggi-petinggi, orang punya duit aja, bos-bos aja banyak pencinta Malaka. Mungkin pada saat itu dunia media sosial ini udah booming kayak gini, mungkin kita menjemput tuh nggak repot-repot, nggak susah-susah ya kan? Atau mungkin tidak ada kesempatan kita karena telah didului oleh orang lain. Iya, jadi inilah sejarah. Inilah, Karena sejarah itu pengukiran, tapi saudara Fariza Ridwan itu udah terukir dalam sejarah Tan Malaka gitu loh. Ya kan? Paling tidak kita dicap sebagai orang yang gila. Iya. Gila dari sebuah perjuangan untuk sejarah Tan Malaka ya kan. Itu luar biasa gitu. Kita begini Saudara Afdal. Oke. Saya dengar tadi sampai dengan penjemputan tuh Afdal bermotor pergi ke sana itu. Ya kan, pakai bermotor itu kan, menjemput sampai ke Kediri loh. Kediri. Gitu. DPP. Iya, kenapa itu gitu loh sampai sejauh itu gitu. Karena sebelumnya saya kan melakukan perjalanan keliling. Saya dari Papua, saya dari Kalimantan, saya Sama dari Aceh. motor nih. Oh enggak, saya hitchhike. Jalan kaki Nenebeng. Jadi saya sebelum itu saya hampir 6 tahun saya melakukan perjalanan keliling Indonesia di 32 provinsi. Kalau 38 provinsi 32 sudah saya datangi. Nah, itu yang salah satu pemantiknya yang saya melakukan perjalanan adalah itu Tan Malaka. Nah, ketika saya mendengar kabar penjemputan itu, saya diajak juga sama Mauda untuk barengan. Tapi saya nolak. Saya nolak karena bagi saya Tan Malaka itu adalah sebuah perjalanan. Iya. Nah, saya memutuskan pakai sepeda motor karena setiap daerah saya juga udah bisa silaturahmi dengan teman-teman yang baru, keluarga baru seperti itu. Dan sampai di Bandung, teman-teman di Bandung terpantik, kita berangkat bareng-bareng ke Kediri. Ke Kediri. Ya. Oh, luar biasa ya kan? Ya. Itu tertanam di hati gitu loh. Sebuah ideologis ya. Tan Malaka itu bikin saya penasaran tentang Republik, bikin saya penasaran. Saya 2017 itu setelah jemput Tan Malaka, saya penasaran dengan dunia penjara. Saya minta masuk penjara di sini nggak dikasih, saya minta sebulan. Terus saya daerah lain akhirnya saya dapat cuma semalam doang masuk penjara karena penasaran dengan ada apa sih di dalam dunia penjara itu. Dan ternyata doa itu terkabul 2019 saya masuk Cipinang. 3 tahun 4 bulan saya di dalam penjara. Dan dalam itu juga saya kembali mendalami tentang dari penjara ke penjara Tan Malaka. Jadi Afdal betul-betul cinta dengan Tan Malaka, apa perjalanan kehidupan Tan Malaka sampai masuk ke penjara pun mau gitu ya kan? Ya karena Tan Malaka itu dia secara akademis dia nggak terlalu ini. Alam takkan menjadi guru dia yang paling besar. Bagaimana alam membentuk dia, bagaimana pendidikan masyarakat membentuk dia. Nah itu bagaimana dia melihat kayak 1921 dia bikin SI dan sekolah rakyat di Semarang, bagaimana anak-anak buruh ini mereka ikut bekerja, mesti mereka bermain dan belajar. Nah, itu yang memantik dia untuk bikin syarikat sekolah rakyat SI dan over the which bahasa Belandanya pendidikan. Nah, itu yang memantik saya sampai hari ini saya bergerak di ranah pendidikan juga dan kesehatan juga. Dari Tan Malaka bagaimana masyarakat atau rakyat ini semuanya bisa menikmati pendidikan yang kualitas tinggi tanpa harus dimonopoli oleh industri pendidikan. Dan hari ini dengan adanya AI kita udah bisa mengambil kayak saya di dunia kesehatan saya bantu stroke, HIV, saya bantu beberapa penyakit adiksi. Itu saya belajar dari jurnal-jurnal dari kampus top dunia, dari Harvard, dari Stanford. Nah itu yang memantik saya sekarang saya bentuk ada juga Payakumbuh Cyber School, ada macam-macam lah. Tapi ukiran tuh perjuangan Tan Malaka gitu. Ya, saya inspirasi saya dari Tan Malaka ilmu. Karena Tan Malaka yang memantik saya bermimpi bagaimana suatu hari nanti anak Payakumbuh atau 50 kota mereka mengisi 10 kampus top dunia. Bagaimana suatu hari nanti anak Payakumbuh atau 50 kota ini jadi global citizen. Mampu bercakap-cakap. Sampai detik ini kita ngomong menuju dunia, tapi kemampuan bercakap-cakap tidak kita persiapkan. Saya jadi optimis dan pesimis ini. Kalau saya sih optimis saya, karena emang harus dipersiapkan. Kan nggak mungkin kayak ketemu bule kita, abis itu ngomong apa tanpa ada knowledge. Iya, karena gini,
jiwa-jiwa, karakteristik masa lalu, pejuang-pejuang masa lalu itu, mohon maaf ya, kalau sekarang itu kurang melekat dengan generasi muda gitu. Iya. Hiasannya seperti kulit, bukan isinya gitu. Kalau dulu itu kita cari isinya dulu, baru kulitnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai. Udah mulai, iya memang udah salah mulai. satu syarat untuk menjadi aktivis baca Mandilo. Iya. Kalau dia belum baca Mandilo belum aktivis. Iya, kemarin kan juga ada putra daerah kita kan, si Ferry ya kan. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ya malah. Itu kan para aktivis 98 itu kan pengagum Tamalaka itu. Iya. Jadi artinya mereka secara tersembunyi-sembunyi juga mendalami pembelajaran. Karena tentang baru Tamalaka. sadar gitu loh, baru sadar ajaran dia itu memang benar gitu loh, baru sadar. Tapi kalau dulu tuh kan mungkin kepentingan politik, mungkin polarisasi penjajahan di sana, kita nggak mau merdeka, macam-macam hal. Kita nggak boleh pintar di saat itu ya kan. Sementara pada saat itu Tan Malaka udah memikirkan 50 tahun yang akan datang gitu. Nah, ya kan? Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika saya kerja di Jakarta, saya kerja di dunia politik, itu jangan ngaku intelek kalau belum baca Tan Malaka. Kalau nggak tahu Tan Malaka itu bukan intelek. Mereka tuh ya berasa minder lah kalau mereka nggak tahu Tan Malaka, kalau mereka seorang intelek. Kalau saya sebenarnya udah lama itu, karena kita orang kampung kita di sini, kita udah tahu Tan Malaka dari dulu gitu loh. Tapi kan kesempatan dan itu tuh kan jarang, susah dulu kalau mencari bukunya, mencari kan susah ya kan, kita di daerah kecil ya kan. Tapi kalau sekarang gampang lah. Wah, gampang akses, gampang sekali. Sekarang kita lihat di Google aja udah keluar semua ya kan. Terus saudara Frizar Ridwan dulu pernah tampil di Mata Najwa menerangin ini dulu? Iya, memang rangkaian setelah penjemputan dan pemulangan Ibrahim Datuk Tan Malaka ini kan ada perdebatan. Iya, benar. Syarat dari sebuah prosesi adat termasuk dengan syari'nya. Syari'nya ya artinya dari hukum Islamnya pemindahan jasad itu bagaimana. Jadi kan ada perdebatan. Makanya banyak televisi, banyak media yang juga pada waktu itu mempertanyakan kepada kita, memperdebatkan itu. Jadi intinya sebagai pengalaman, sebuah syarat dipindahkan itu, jasad itu boleh dipindahkan hanya 3. Pertama itu karena almarhum belum dimakamkan secara Islami. Jadi misalnya contohnya dia di laut ditemukan, berarti kan belum secara Islam diselenggarakan, makanya harus diselenggarakan. Yang kedua itu adalah karena jasad tadi belum dimakamkan di tempat kekuasaannya. Baik itu dia yang memiliki, keluarganya memiliki, atau izin untuk dia dimakamkan di situ. Jadi belum di dalam kekuasaannya. Yang ketiga itu adalah dalam persengketaan atau perdebatan. Jadi 3 unsur ini untuk Ibrahim Datuk Tan Malaka terpenuhi. Dia belum dimakamkan secara Islami. Ya, benar. Dia dimakamkan di makam umum dan itu tidak dalam tanda kutip kekuasaannya. Dan yang ketiga dia dalam perdebatan. Nah, dalam perdebatan ya dalam sengketa, terutama tentang siapa dia, di mana dia dan lain sebagainya, dan ini kepentingan tidak hanya kepentingan keluarga, kepentingan daerah dan juga termasuk negara. Yang walaupun sudah dikeluarkan Kepresnya, dia kan harus harus menurut Undang-Undang Nomor 20 itu ada hak-hak kepalawanannya. Nah, jadi makanya ada perdebatan. Jadi karena kami itu mengedepankan prosesi sakral adat, makanya dipindahkan dari Selopanggung ke Suliki, ke tanah ibunya, tanah kelahirannya. Sebab kita orang Minang ini apabila pemangku adat kan dimakamkan di tanah kampung, bukan di tanah anak, kecuali hidup berkerelaan ataupun istilahnya ada seizin. Nah, kan gitu dimusyawarahkan sebelum dimakam. Jadi di makam itu dilewakan gelar, dibawakan ke orang banyak, diserahkan ke Narami, kan begitu. Nah, jadi karena perdebatan-perdebatan itu mengalir, maka pihak Metro TV Mata Najwa waktu itu mengundang kami. Apalagi di situ ada Bang Fadlizon yang waktu itu wakil ketua DPR RI, ada Hengki Novaron,
ada Datuk Tamalaka yang ketujuh, ada Pak Zulfikar, anaknya adik Tamalaka, dan ada sejarawan yang juga sebagai narasumber. Jadi kita lebih kalau kita prosesi pemindahan yang ditanyakan. Sekarang begini, Saudara Fariza Ridwan, kan kebetulan Menteri Kebudayaan itu kan Pak Fadlizon, orang kita juga nih, orang 50 kota juga. Ada nggak untuk bercerita-cerita untuk meluruskan sejarah Tan Malaka itu gitu loh? Beliau sebetulnya sudah jauh sebelum itu, belum menjadi masih aktivis, beliau sudah lakukan itu. Nah, beliau mengagumi Tan Malaka, malah itu kan baru sepotong-sepotong. Sekarang itu kan kalau menteri ini punya kebijakan, ya kan? Bisa memberikan secara bertahap. Beliau support. Contohnya pemindahan jasad itu beliau hadir di waktu kami di Jakarta, beliau temui, beliau beri dukungan. Siap itu di Mata Najwa, malah di DPR RI. Kita juga diundang sebagai narasumber waktu itu, sekaligus dengan Pak Arief Huze. Itu diskusi. Iya, kita kan melihat ini sebenarnya kita berhutang sejarah, betul, berhutang pemikiran, banyak loh yang berhutang itu, betul, ya kan. Betul. Negara pun berhutang secara hak intelektual, itu punya hak intelektual loh dia, untuk yang diperjuangkan, kita perjuangkan. Contoh orang sekarang merekam Madilog lah, ya kan, ya kan, ada semacam seminar-seminar tentang Tan Malaka gitu, betul. ya kan. Kini kan harus kita perjuangkan, termasuk ke negara kita perjuangkan tadi, menggali kupasan itu. Apa sih tindakan-tindakan dari yayasan ini untuk bisa itu memperjuangkan itu? Yayasan sebetulnya didirikan karena perdebatan tadi, siapa pewaris Tan Malaka. Jadi hak intelektual, kekayaan intelektual itu, hak karyanya itu dihargai kan kepada pewaris. Pewaris menurut tali darah. Jadi didirikan yayasan oleh pihak keluarga bersama para pengagum Tan Malaka dan kami, kebetulan diikuti oleh Profesor Rizky Adam waktu itu. 2021 kami dirikanlah Yayasan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Inilah nanti yayasan yang berbadan hukum, yang menyelenggarakan, itu artinya mengurus baik itu cita-cita Tan Malaka, dan sampai hari ini kita alhamdulillah sudah mempunyai tanah untuk pendirian Universitas Tan Malaka. Nah, itu sedang diurus. Dan 2017 waktu kita PLT Bupati waktu Pak Irvendi naik haji, kita mengeluarkan perbub tentang Rumah Tan Malaka adalah usulan ke kementerian ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan alhamdulillah 2024 sudah menjadi rumah gadang dan makam itu lokasi sebagai perpustakaan ataupun cagar budaya nasional yang diresmikan oleh Pak Fadlizon. Betul. Iya kan? Bukan Payakumbuh aja, Sumatera Barat kita bangga, ya kan? Karena kalau di Pasaman ada Iman Bonjol, ya, di Agam ada lagi, ya kan, banyak. Potong sedikit. 50 kota sebetulnya bisa mengklaim Imam Bonjol itu asli 50 kota. Karena orang tuanya orang Seliki. Orang tua orang Seliki, ya kan. Makam orang Ti saja tidak berani memanjangkan foto Tan Malaka. Masya Allah. Makin saya ketemu orang Malakais, mereka itu orang yang bercakap ilmu. Nah, bagaimana kita membangun Tan Malaka sementara percakapan tidak ada? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Kusiah Bendi, untuk itu jangan lupa like, subscribe di channelnya YouTube Kusiah Bendi, di Instagram, di TikTok dan Facebook. Semoga hari ini semua berbahagia selalu dan menikmati setiap episode yang ada di Kusiah Bendi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.